warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Nesya Laftania, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lebak dengan fasilitator Ibu Ayu Dian Hijriah MPD dan pengajar praktik Bapak Wahyu Furqan Sutansi MPD. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan mencakup aspek spiritual, fisik, intelektual, spiritual, dan emosional. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan tidak hanya pemberian pengetahuan atau akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran memperhatikan keunikan dan kebutuhan setiap individu. Pendidik harus mengenal peserta didiknya dengan baik dan mengajar dengan pendekatan yang sesuai sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan tentunya menyenangkan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Pembelajaran yang saya lakukan menempatkan diri saya sebagai satu-satunya sumber belajar. Hanya transfer materi pembelajaran, sehingga ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Selanjutnya, terpaku pada aspek kognitif, sehingga ketercapaian pembelajaran berpusat pada nilai kognitif dan ketercapaian KKM. Tidak memperdulikan bahwa peserta didik benar-benar paham akan pembelajaran, akhirnya saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang nilainya tidak mencapai KKM, karena saya banyak menggunakan metode ceramah. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya tentunya harus melakukan pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Peserta didik bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat, berekspresi, berkreasi sesuai dengan metode, model pembelajaran, dan media yang tepat. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, serta bukan satu-satunya sumber belajar. Guru berperan sebagai penyambung peserta didik dengan sumber belajar sekitar. Peserta didik memiliki karakteristik yang unik dan gaya belajar masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak sudah memiliki kodratnya, yaitu sudah memiliki potensi kekuatannya masing-masing. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dan konteks nyata, misalnya dengan cara melihat objek secara langsung pada kegiatan pembelajaran atau bisa juga dengan cara praktikum. Pembelajaran tercapai dilihat dari pemahaman peserta didik pada materi tersebut. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, tentunya dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, saya harus menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran yang menuntun pada peserta didik.
Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada peserta didik, berusaha menjadi teladan yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali minat, karakter, serta gaya belajar peserta didik dan komunikasi yang baik serta menyenangkan. Demikian pemaparan saya pada kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga memberikan inspirasi untuk ibu, bapak guru semuanya. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.